Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, pernahkah kalian melihat sebuah negeri yang dengan angkuhnya menyebut dirinya tak terkalahkan? Negeri yang tak peduli pada jeritan korban, tak menggubris doa orang-orang teraniaya? Kali ini kita akan mengangkat kisah nyata yang dibalut dengan hikmah. Simak kisah ini hingga akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan video ini agar jadi pengingat untuk kita semua. Di tengah gemerlap Timur Tengah, berdirilah sebuah negara kecil dengan ambisi besar, Israel. Dibangun dari keinginan panjang untuk mendirikan tanah impian mereka, Israel tumbuh cepat. Kota-kota seperti Tel Aviv dan Haifa menjelma jadi simbol kemajuan dan teknologi. Gedung-gedung tinggi bersinar di malam hari. Jalan tol, sistem keamanan, serta senjata mutakhir dikembangkan dengan dana miliaran dolar. Israel bukan hanya sekadar negara biasa. Mereka memiliki sistem pertahanan udara Iron Dome, satelit mata-mata, dan jaringan digital yang kuat. Setiap kali dunia bertanya, apa yang akan kau lakukan jika musuh menyerang? Mereka menjawab dengan pongah. Kami tak terkalahkan. Kami kebal. Namun semua ini dibangun di atas penderitaan. Warga Palestina kehilangan tanah, rumah, bahkan nyawa. Anak-anak menangis di reruntuhan, sementara para jenderal Israel bersulang di atas gedung megah. Mereka membanggakan kecanggihan roket, sambil mengabaikan seruan hati nurani. Bahkan di forum dunia, mereka berkata, tak ada yang bisa menjatuhkan kami. Kami dilindungi teknologi. Kami kuat. Kesombongan itu menembus langit. Mereka menertawakan sanksi internasional, meremehkan protes dari negara-negara lain. Dan yang paling menyakitkan, mereka menginjak-injak nilai kemanusiaan dengan dalih membela diri. Tapi, sejarah telah mencatat berkali-kali. Setiap negeri yang angkuh dan menzalimi, cepat atau lambat akan menerima ganjarannya. Sementara itu, di balik jeruji penjara, seorang ulama Palestina yang renta berdoa lirih. Ya Allah, mereka sombong dengan kekuatan mereka. Tunjukkan pada dunia bahwa Engkau maha berkuasa atas segala negeri. Tak ada yang tahu bahwa dari arah Laut Barat, sebuah gerakan besar tengah bersiap. Bukan tentara, bukan misil, bukan pemberontakan. Namun sesuatu yang tak terlihat oleh radar dan satelit. Sesuatu yang tak bisa dihentikan oleh sistem pertahanan manapun. Air. Air yang selama ini mereka abaikan. Air yang selama ini hanya dianggap sebagai latar belakang pantai. Air yang akan menjadi utusan dari langit. Pagi itu, langit di atas Laut Mediterania tampak berbeda. Awan menggantung lebih rendah dari biasanya. Udara terasa berat dan dingin menusuk. Beberapa nelayan di perairan utara mulai merasa gelisah. Kapal-kapal kecil mereka berguncang meski angin tak begitu kencang. Gelombang laut seolah tak mengikuti irama alam seperti biasanya. Sesuatu yang ganjil sedang terjadi. Sementara itu, di pusat kota Tel Aviv, warga masih disibukkan dengan rutinitas. Anak-anak sekolah berangkat dengan riang. Para eksekutif bergegas menuju gedung-gedung pencakar langit. Pusat pertahanan sibuk memantau radar militer seperti biasa. Semuanya terlihat normal. Namun, di sebuah ruangan bawah tanah rahasia milik Badan Meteorologi Israel, sejumlah ilmuwan memandangi layar dengan wajah tegang. Mereka mendeteksi pergerakan anomali bawah laut sepanjang 400 km dari barat daya Siprus menuju pesisir Israel. Salah satu pakar tsunami berkata dengan suara bergetar, "Kalau ini benar, kita hanya punya waktu kurang dari 2 jam." Namun seperti biasa, peringatan mereka diabaikan oleh para petinggi negara. Negeri ini punya sistem mitigasi terbaik. Rakyat tidak perlu panik. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Demikian pernyataan resmi yang diumumkan ke publik. Tapi alam tak mengenal izin. 2 jam kemudian, nelayan yang berada paling dekat ke arah barat melihat pemandangan mengerikan. Air laut surut mendadak dan jauh ke tengah, memperlihatkan dasar laut yang gelap dan menakutkan. Burung-burung laut terbang panik, dan hewan-hewan pesisir mulai berlarian ke arah daratan. Lalu suara itu terdengar. Suara gemuruh dari kejauhan. Bukan suara badai, bukan pula suara ledakan, tapi suara raksasa yang sedang bangkit. Gelombang raksasa setinggi 40 meter bergerak ke arah daratan. Bukan 1, bukan 2, tapi 3 gelombang sekaligus, dengan kecepatan hampir 300 km per jam.
Tel Aviv tak punya waktu untuk lari. Sirine peringatan baru berbunyi ketika gelombang pertama sudah mendekati dermaga. Dalam hitungan menit, kota yang selama ini berdiri megah luluh lantak. Gedung-gedung roboh diterjang air. Mobil-mobil mewah mengambang tak tentu arah. Orang-orang berlarian tanpa arah, menabrak pintu yang tak bisa dibuka, tangga yang sudah runtuh, dan jalanan yang berubah jadi sungai hitam. Suara takbir, tangisan, dan teriakan meminta tolong bersatu dalam kekacauan yang tak tergambarkan. Bandara Internasional Ben Gurion tenggelam. Menara kontrol rubuh. Pesawat-pesawat terseret gelombang dan bertabrakan seperti mainan rusak. Pusat komando militer lumpuh total. Iron Dome, simbol kebanggaan Israel, tenggelam di bawah air yang tak mengenal batas. Di Haifa, pelabuhan utama berubah menjadi danau mati. Kapal induk, dermaga baja, dan gudang senjata hanyut bersama derasnya tsunami. Sementara di Yerusalem, meski tidak terkena gelombang langsung, getaran bumi menghancurkan dinding-dinding kuil dan istana. Tanah terbelah. Pilar-pilar batu tua runtuh menimpa jalanan. Di tengah kehancuran itu, satu pesan mulai terdengar di radio darurat, suara dari seorang tentara muda. Semua sistem gagal. Kami tak bisa bertahan. Tolong, siapapun, Allah, ampunilah kami. Namun suara itu pun hilang, tenggelam bersama menara radio yang roboh. Israel, yang kemarin menyombongkan kekuatan langitnya, hari itu tak bisa menghadapi air yang dikirim dari dasar bumi. Setelah gelombang ketiga menerjang dan surut, yang tersisa hanyalah lautan puing. Kota-kota besar di sepanjang pantai, Tel Aviv, Ashdod, Netanya, lenyap dari permukaan bumi. Tak ada satupun bangunan yang berdiri utuh. Bahkan gedung parlemen yang dibanggakan sebagai simbol kekuasaan, kini hanya berupa rangka besi bengkok yang menancap di lumpur. Tak ada listrik, tak ada jaringan komunikasi, tak ada bantuan. Dalam hitungan jam, Israel yang selama ini berkoar-koar soal kemandirian teknologi kini berubah menjadi negeri tanpa suara. Sementara itu, warga yang selama terperangkap di atap-atap bangunan yang separuhnya hancur. Mereka menatap laut dengan wajah pucat dan mata kosong. Banyak yang masih mengenakan seragam kantor. Ada pula yang masih menggenggam ponsel, berharap panggilan darurat bisa tersambung. Di dalam bunker militer bawah tanah, para jenderal dan petinggi negara saling berteriak. Sistem komunikasi satelit tak berfungsi. Server utama pertahanan nasional tergenang air. Data rahasia hilang. Seorang jenderal muda berseru. Ini bukan bencana biasa. Ini bukan hanya tsunami. Ini kehancuran total. Namun suara itu dibalas dengan sunyi. Tak ada solusi. Tak ada rencana. Mereka terlalu sibuk menyelamatkan diri sendiri. Lupa pada rakyat yang kini sekarat di luar sana. Satu hal yang paling membuat dunia terdiam adalah lumpuhnya Iron Dome. Sistem pertahanan udara tercanggih itu, yang selama ini jadi kebanggaan, sama sekali tak berguna. Tak satu pun bisa mencegat air laut. Tak ada rudal anti-tsunami. Tak ada radar yang mampu menghentikan gelombang murka dari Allah. Dan kini, dunia menyaksikan Israel berteriak meminta bantuan. Sinyal darurat dikirim ke Amerika dan Eropa. Namun pelabuhan telah hancur, bandara tenggelam, dan jalur darat terputus oleh banjir dan tanah longsor. Helikopter bantuan yang dikirim dari luar negeri tak menemukan tempat mendarat. Yang lebih menyedihkan lagi, warga Israel saling berkelahi untuk sebotol air. Supermarket dijarah. Rumah sakit penuh dengan korban luka yang tak bisa diobati. Sementara para elit dan pejabat tinggi berlindung di bunker dalam kondisi aman dan nyaman, rakyat mereka sendiri sekarat tanpa pertolongan. Salah satu saluran berita internasional sempat menyiarkan wawancara dengan seorang anak kecil Israel yang selamat. Anak itu duduk berselimut sobekan jaket di atas puing bangunan. Dengan suara lirih ia berkata, "Kemarin kami bangga, sekarang kami hanya takut. Semua ini karena kami sombong. Kami kira tidak akan pernah kalah." Wawancara itu jadi viral. Tapi setelah siaran itu, sinyal televisi benar-benar hilang. Sementara itu, di Gaza, sebuah keluarga Palestina menyaksikan berita dengan air mata menetes. Bukan air mata kebahagiaan, tapi air mata pengingat bahwa kuasa Allah lebih tinggi dari segalanya. Sang ayah berkata pada anaknya, "Nak, lihatlah. Orang yang menzalimi tak akan selamanya menang. Tapi kita juga jangan sombong.
Ingat, Allah yang membalikkan keadaan. Israel kini berubah menjadi negeri tanpa arah. Mereka menolak peringatan, menertawakan doa orang-orang teraniaya, dan kini, mereka sendiri tak tahu kemana harus berdoa. Beberapa hari setelah bencana, seluruh dunia menyorot satu tempat, Israel. Bukan karena kehebatannya, bukan karena inovasinya, tapi karena kehancuran total yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Media-media internasional menayangkan gambar-gambar yang membuat dada sesak. Kota Tel Aviv yang dulu bersinar kini berubah menjadi rawa hitam berlumpur. Kawasan elit Haifa tak ubahnya seperti kapal karam. Mobil-mobil mewah berserakan, pesawat-pesawat terguling, dan wajah-wajah putus asa mendominasi layar. Tidak ada senyum. Tidak ada harapan. Di sela-sela berita duka itu, terselip pandangan dari Gaza. Wilayah kecil yang selama ini dihancurkan, diblokade, dan diperlakukan tak manusiawi oleh rezim Israel, justru masih bertahan. Meski miskin dan penuh luka, rumah-rumah sederhana di Gaza masih berdiri. Masjid-masjid kecil masih mengumandangkan adzan. Dan yang paling menyentuh, masyarakat Palestina justru mendoakan keselamatan bagi manusia, bukan kehancuran lebih lanjut. Sebuah video viral memperlihatkan seorang bocah Palestina berdiri di depan reruntuhan sekolahnya, sambil menatap ke arah barat, lalu berkata, "Kami tidak menari di atas penderitaan orang lain. Tapi semoga mereka sadar, kami juga manusia." Di berbagai penjuru dunia, umat Islam tersentak. Azab itu nyata, bukan fiksi. Tsunami yang menghancurkan Israel bukan sekadar bencana alam, tapi peringatan dari langit untuk dunia yang semakin pongah dan buta pada penderitaan sesama. Para ulama di Timur Tengah, Afrika, Asia hingga Eropa menyampaikan khutbah dengan suara bergetar. Allah tidak akan diam terhadap kezaliman. Siapapun yang berlaku sombong di atas bumi, pasti akan ditundukkan dengan cara yang tak disangka-sangka. Sementara itu, lembaga-lembaga internasional bingung. Negara yang selama ini mereka dukung, kini meminta bantuan kemanusiaan. Namun tak satu pun jalur terbuka. Sinyal radio mati. Jalur pelabuhan hilang. Bahkan drone pengintai tak bisa menembus awan pekat dan badai yang terus berputar di atas wilayah itu. Beberapa pengamat mulai menyebut ini sebagai hari gelap Israel. Karena bukan hanya fisik kota yang hancur, tetapi simbol kebanggaan, kekuasaan, dan teknologi mereka terkubur bersama kesombongan. Yang paling memilukan adalah siaran langsung dari tebing kecil dekat reruntuhan Tel Aviv. Seorang pria tua berdarah Yahudi, yang kehilangan seluruh keluarganya, menatap kamera dan berkata, "Kami terlalu bangga. Kami terlalu kejam. Kami pikir dunia hanya milik kami. Tapi Allah lebih kuat dari semuanya." Tangisan itu terdengar sampai ke hati siapapun yang menyaksikannya. Hari itu, dunia menyaksikan bukan hanya kehancuran fisik, tapi juga hancurnya kesombongan. Dan di balik kehancuran itu, Palestina, negeri yang selama ini dianiaya, justru berdiri paling kuat, paling sabar, dan paling beriman. Hari kelima pasca bencana. Israel tidak lagi memiliki wajah yang sama. Negara yang dulu dikenal dengan julukan negeri kebal rudal, kini menjadi negeri tanpa atap dan tanpa cahaya. Di Tel Aviv, genangan air belum surut. Bau busuk menyelimuti seluruh kota. Mayat-mayat belum teridentifikasi, menumpuk di jalanan, mengapung di sungai yang terbentuk dari reruntuhan. Tim SAR kewalahan. Beberapa justru menyerah dan ikut mengungsi ke wilayah pegunungan. Satu persatu, negara-negara yang dulu menjadi sekutu Israel mulai menarik diri secara diam-diam. Amerika Serikat tidak mengirim pasukan. Eropa hanya mengirim bantuan makanan melalui udara, yang sebagian besar jatuh di tempat yang salah. Jepang dan Korea Selatan mengumumkan evakuasi semua warganya. PBB kehilangan jalur koordinasi, dan menyatakan, "Kami tidak memiliki akses komunikasi dengan Israel saat ini." Negara ini kini benar-benar terisolasi. Yang lebih tragis, struktur pemerintahan Israel runtuh dari dalam. Perdana Menteri dikabarkan tewas tenggelam di pusat kota saat rapat darurat. Menteri Pertahanan hilang tanpa kabar. Beberapa pejabat diketahui melarikan diri ke luar negeri menggunakan jet pribadi sebelum bandara ambruk. Rakyat ditinggalkan begitu saja. Kelaparan mulai melanda. Supermarket yang tersisa dijarah. Orang tua berebut makanan dengan anak-anak.
Air bersih jadi lebih berharga dari emas. Tidak ada suplai medis, tidak ada dokter, tidak ada harapan. Di satu sudut kota yang dulu makmur, sebuah masjid kecil yang selama ini tersembunyi di balik perkampungan minoritas Muslim Israel masih berdiri. Masjid itu menjadi tempat perlindungan bagi beberapa orang yang selamat. Dan di dalamnya, untuk pertama kali sejak bertahun-tahun, suara adzan kembali menggema di tengah reruntuhan. Seorang pria paruh baya dari komunitas Muslim Yahudi yang terpinggirkan berkata, "Mereka dulu melarang kami menyebut nama Allah dengan lantang. Kini, hanya dengan menyebut namanya, kami bisa tetap hidup di tengah kegelapan ini." Sementara itu, di Gaza, dunia menyaksikan pemandangan yang kontras. Meski penuh keterbatasan, rakyat Palestina justru mengumpulkan sumbangan untuk korban Israel. Mereka mengirimkan air bersih, makanan, dan selimut. Dengan tangan yang selama ini mereka gunakan untuk menahan luka, mereka justru membagikan bantuan. Seorang ulama Palestina berbicara di hadapan jamaah masjid, dengan suara lembut namun tegas. "Mereka menyakiti kita. Tapi Allah menyuruh kita tetap berbuat baik. Karena azab yang sesungguhnya bukan hanya kehancuran, tapi ketika hati tak lagi punya kasih." Hari itu, dunia tercengang. Israel, negara yang katanya tak bisa dijatuhkan, benar-benar hancur dari dalam dan luar. Bukan karena perang, bukan karena rudal, tapi karena kesombongan yang dibalas oleh kekuasaan Allah. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka, bukan kehilangan bangunan, bukan kehilangan uang, tapi kehilangan kendali, martabat, dan harga diri. Kini Israel bukan lagi negara superpower. Bahkan untuk menyebutnya sebagai negara pun, dunia mulai ragu. Hari ke-7 pasca tsunami. Langit di atas Israel tetap kelam. Awan pekat seolah menggantung tak mau beranjak. Pagi dan malam nyaris tak bisa dibedakan. Matahari hanya muncul samar-samar, seperti enggan menatap negeri yang pernah sombong itu. Banyak yang berharap, bencana telah usai. Tapi kenyataan berkata lain. Malam itu, pukul 2.43 waktu setempat, terjadi getaran hebat di dasar Laut Tengah. Lebih kuat dari sebelumnya. Getaran ini memicu gempa bumi skala besar yang mengguncang seluruh daratan Israel. Bangunan yang sebelumnya retak kini roboh. Jalan-jalan yang tersisa amblas. Gunung-gunung kecil di sekitar Yerusalem longsor dan menimbun pemukiman yang masih tersisa. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah guncangan itu, melainkan suara-suara aneh dari langit. Warga yang selamat dari tsunami dan gempa, malam itu mendengar suara bergemuruh dari langit. Suara berat, dalam, dan menusuk jiwa. Bukan seperti petir, bukan juga suara pesawat. Tak ada yang bisa menjelaskan. Tapi semua yang mendengar merasakan ketakutan yang belum pernah mereka alami. Beberapa lari ke tempat ibadah. Sebagian menangis histeris di jalanan. Seorang wanita tua Yahudi menjerit di depan kamera yang masih menyala. "Ini bukan suara bumi, ini suara langit. Kami telah dilaknat." Sementara itu, tim ilmuwan dari luar negeri yang memantau melalui satelit, mencatat sesuatu yang tak masuk akal. Awan hitam berbentuk spiral muncul di atas wilayah pantai barat Israel dan tidak bergerak selama 3 jam. Di tengah spiral itu, ada kilatan cahaya tak biasa, bukan petir, melainkan seperti pancaran api vertikal. Namun tak ada kebakaran, tak ada ledakan, hanya suara. Berita itu cepat menyebar ke dunia internasional. Media menyebutnya sebagai malam kesunyian terakhir. Karena setelah malam itu, seluruh sistem listrik, sinyal, dan komunikasi di Israel padam total. Bahkan sinyal satelit dari luar pun tak mampu lagi menembus wilayah tersebut. Israel benar-benar hilang dari radar dunia. Tak ada data, tak ada kabar, tak ada suara. Negeri itu diam. Keesokan harinya, dunia menyaksikan siaran terakhir yang berhasil dipancarkan oleh salah satu drone internasional. Video berdurasi 9 detik itu memperlihatkan sebuah dataran luas yang dulunya adalah Tel Aviv, kini menjadi cekungan air seperti kawah raksasa. Dan di tengahnya, berdiri sebuah pilar hitam menjulang. Tak dikenal, tak diketahui asalnya. Di permukaannya tertulis dalam bahasa Ibrani kuno, "Kami telah ditundukkan oleh zat yang kami abaikan." Setelah itu, tidak ada lagi yang bisa dipantau dari wilayah Israel. Sementara itu di Palestina, penduduk mengadakan sholat syukur. Bukan karena musuh mereka hancur,
Tetapi karena Allah menunjukkan keadilannya dengan cara yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Seorang anak kecil Palestina berkata polos, "Dulu mereka menghina ayahku karena sholat. Sekarang, semua orang mencari Allah. Tapi Allah hanya memberi waktu bagi yang tidak sombong." Hari itu, suara dari langit membungkam kesombongan di bumi. Dan dunia menyadari satu hal. Kekuasaan, teknologi, kekuatan militer, tak ada artinya jika Allah telah berkehendak. 1 bulan berlalu sejak tsunami dahsyat menghancurkan seluruh kota-kota Israel. Namun berbeda dari bencana-bencana lain di dunia, tak ada proses pemulihan. Tak ada pembangunan ulang. Tak ada janji rekonstruksi. Bahkan, tak ada lagi nama Israel yang terdengar di panggung internasional. Peta dunia resmi versi terbaru yang dirilis oleh Badan Geografi Internasional PBB memperlihatkan perubahan mengejutkan. Wilayah yang dulunya diwarnai biru terang bertuliskan Israel, kini menjadi zona abu-abu gelap bertuliskan wilayah tak berpenghuni area bencana alam total. Negeri itu telah dihapus, bukan oleh senjata, bukan oleh tangan manusia, tapi oleh tangan tak terlihat yang lebih kuat dari segalanya. Para peneliti yang dikirim dari luar negeri tak pernah kembali. Drone pengintai yang mencoba masuk ke wilayah tersebut menghilang tanpa sinyal. Dan semua upaya untuk merekam ulang kondisi Israel dari satelit selalu gagal. Ada satu fenomena aneh. Setiap orbit satelit melintasi wilayah tersebut, seluruh perangkat elektronik mati. Seolah-olah, ada kekuatan tak kasat mata yang tidak mengizinkan dunia untuk kembali mengusik wilayah itu. Di sisi lain, Palestina, yang selama ini tertindas, dihina, dan dikoyak tanpa belas kasih, justru bangkit dalam kesederhanaan. Rakyatnya mulai membangun kembali masjid, sekolah, dan rumah sakit. Dunia menyaksikan mereka, bukan dengan rasa kasihan seperti dulu, tapi dengan penghormatan. Ulama-ulama Palestina menjadi tamu kehormatan di berbagai forum dunia. Anak-anak mereka yang dulu hidup dalam ketakutan, kini tumbuh dalam harapan. Dan dunia pun bertanya, bagaimana mungkin kalian bisa memaafkan? Seorang ulama menjawab lirih, kami tak membalas dengan kemarahan, karena Allah telah membalas dengan keadilannya. Bagi umat Islam di seluruh dunia, kisah ini menjadi pengingat yang menggetarkan, bahwa kesombongan, kezaliman, dan kebanggaan palsu adalah bibit dari kehancuran yang sejati. Allah memberi waktu bagi orang-orang zalim. Tapi saat waktu itu habis, tak satu pun bisa melarikan diri dari takdir yang telah ditetapkan. Kini, Israel hanya menjadi nama yang tertulis di lembar sejarah. Bukan sebagai negeri yang kuat, bukan sebagai negeri yang berjaya, tapi sebagai peringatan paling nyata bagi seluruh umat manusia. Jangan pernah merasa paling kuat. Jangan pernah merasa paling benar. Jangan pernah menganggap langit tidak melihat apa yang kau perbuat. Dan ketika anak-anak kita nanti membaca peta dunia yang baru, mereka tak akan lagi menemukan nama Israel. Karena bumi telah menolaknya, dan langit telah menghapusnya.